Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mari masuk ya, adik. mari Pak. Mau duduk di situ atau di sini? Di sini aja Pak. Oke, baik. Ya Pak, saya duduk Pak. Ya, Bapak duduk juga ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Sudah nyaman duduk di situ? Nyaman Pak. Yakin sudah tidak mau pindah di sebelah sini? Iya Pak, di sini aja. Oke, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya adik apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Tadi ke sekolah naik apa? Tadi ke sekolah naik taksi Pak. Naik taksi, Iya Pak. angkot. Naik angkot Pak. Oke, angkot. Rumah Ade jauh dari sekolah. Iya Pak, sekitar 15 menit 15 dari rumah ke menit sekolah. dari Jadi rumah ke naik sekolah. Oh, jadi Ade itu habis sholat subuh udah nggak tidur. Udah tidur. Langsung siap-siap belajar, Beres-beres kamar. beres-beres kamar, terus ke sekolah. Alhamdulillah kalau gitu. Eh, Sebelumnya Bapak boleh tahu nama adik? Nama saya Zibran Pak. Gibran, Iya, dari kelas 10 PS1. dari kelas 10 BDS 1. Oke, adik Gibran. Sebelumnya adik sudah kenal dengan Bapak? Sudah kenal tapi belum terlalu tahu nama Bapak. Oke, kira-kira adik kenal Bapak atau tahu Bapak itu dari mana? Dari teman-teman Pak. Teman-teman Iya. kelas. Tadi kelas berapa? Kelas 10 IPS 1. Oke, kelas 10 IPS 1. ya, baik. Jadi adik kira-kira Bapak mau tanya Ya Pak. maksud dan kedatangan adik kemari untuk apa itu? Ini Pak, saya mau curhat Pak tentang masalah saya. Oke, mau curhat dan Boleh Pak? sangat bisa. Anggap saya Bapak adalah teman kamu. Kamu mau curhat terkait dengan masalah Masalah. yang kamu sedang hadapi. Oke, baik. Tapi gini Pak, tapi saya takut Bapak mau menceritakan masalah saya kepada orang lain Pak. Oke, kamu takut masalah kamu bisa bocor Iya Pak. kemana-mana atau Bapak beritahu sama orang lain. Iya Pak. Oke, jadi Den Gibran tenang saja. Jika kamu bicara sama Bapak, kamu bisa mempercayai Bapak dan Bapak juga akan meyakinkan kamu bahwa semua yang kamu katakan di ruangan ini, setelah kita keluar dari sini sudah selesai masalahnya. Tidak akan Bapak ceritakan ke teman-teman Bapak ataupun ke teman-teman kamu seperti itu. Sebelumnya mungkin kamu sudah pernah bercerita dengan orang lain atau Belum Pak, itu salah satu faktor itu saya takut. kamu takut menceritakan masalah kamu kepada orang lain. Oke, baik Gibran. Sebelumnya Bapak sih untuk Bapak berterima kasih sama kamu karena kamu sudah mau percaya sama Bapak terkait untuk menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi atau yang kamu alami. Ya Pak. Ya, Bapak juga sangat berterima kasih sama kamu karena kamu sudah datang dengan sukarela Ya Pak. untuk datang ke ruangan Bapak untuk bercerita atau untuk mencari solusi bersama-sama terkait masalah yang kamu alami. Ya Pak. Oke, kira-kira pertemuan kita pada hari ini atau kita bicara pada hari ini sekitar 45 menit ke depan atau mungkin Den Gibran mau lebih dari itu apanya yang akan Bapak tidak terserah Den Gibran saja mau berapa menit ya, tapi kalau dari Bapak kayak 45 menit ke depan sebelum kan 1 jam lagi udah masuk lagi Ya kita Pak, masuk ada lagi. pelajaran lain Pak. Oke, 45 menit ke depan kita bicara, diskusi, mencari solusi tentang atau terkait masalah yang Den Gibran hadapi.
Terus biar De Gibran masih punya waktu untuk makan habis itu sebelum masuk kelas. Biasakan habis bercerita tentang masalah yang Ade alami, habis itu Ade kan udah merasa mungkin agak insya Allah agak Insya Allah. lebih plong, lebih tenang, dan habis itu makan terus masuk kelas. Jadinya ketika di kelas Ade lebih fokus belajarnya. Dan Bapak harap juga dengan kedatangan Ade kemari, Ade bisa lebih terbuka Oke. atau lebih dalam untuk menceritakan masalah Ade yang sedang Ade alami. Karena Ade bilang kan masalah yang Ade alami ini masalah yang lumayan, bukan juga lumayan Ya, tapi mengganggu. ya, mengganggu diri kamu, mengganggu aktivitas keseharian kamu. Siap, Ya. betul Pak. Oke, baik. Tapi Bapak di sini kamu bisa anggap Bapak sebagai teman curhat kamu, Sama. sebagai ya apapun yang ingin kamu ceritakan silahkan diceritakan sama Bapak. Bapak akan mendengarkan sepenuh hati. Ya, Pak. Agar barangkali Bapak ingin memberitahu sama kamu di sini Bapak bukan untuk menyelesaikan masalah kamu, tapi di sini Bapak akan membantu biar masalah kamu terselesaikan. Ya, Pak. Seperti itu, agar nantinya kamu bisa lebih dewasa atau lebih tenang lagi untuk kedepannya nanti. Baik, De Gibran. Sudah boleh cerita Pak. Oke. Baik, karena maksud dan kedatangan Ade kemarin untuk bercerita, maka Bapak persilahkan Gibran untuk menceritakan apapun atau apa yang selama ini menjanggal dan mengganggu di pikiran Ade. Persilahkan. Ya, gini Pak. Kan saya kelas 10 ya sekarang. Ya, kelas 10. Saya masih ini Pak, masih orangnya tuh kurang percaya diri Pak. Oke. Yang paling ada pada diri saya itu kayak takut salah Pak. Takut salah. Itu saya takut banget salah. Pas ketika ini ada guru bertanya pada kelas kami, terus di isi kepala saya ini sudah ada jawabannya, tapi saya dalam hati saya tuh jangan ntar jawaban kamu salah lagi gitu, ntar kamu diketawain teman-teman gitu. Oke. Ya, saya juga takut pemalu Pak orangnya. Dari pemalu itu saya jadi kurang percaya diri. Oke, jadi masalah kamu ini atau yang menjanggal selama ini di pikiran dan di hati kamu itu adalah kamu itu kurang percaya diri. So, Pak. Oke, itu yang kamu rasakan ya? Iya Pak, saya rasakan Pak dari saya masih SMP Pak. Oke, berarti ini sudah mengganggu kamu dari lama. Dari lama Pak. Dari kamu SMP. Kamu kurang percaya diri, takut Betul. salah, Salah. kurang lebih yang Bapak pemalu yang Bapak dengarkan tadi. 3 poin penting itu bahwa kamu itu kurang percaya diri, pemalu, dan takut salah. Oke, it's okay, nggak apa-apa, Bapak nggak akan nyalain kamu. Mungkin itu karena kamu memiliki beberapa faktor yang membuat kamu seperti itu. Oke, kira-kira bisa kamu ceritakan faktor-faktor apa saja yang membuat kamu sampai tidak percaya diri? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya atau apa? Silahkan ceritakan sama Bapak. Iya Pak, pengalaman saya ketika saya kurang percaya diri atau takut salah, saya pernah satu ketika memaksakan hal yang ada di pikiran saya itu saya ungkapkan. Oke. Nah terus di habis itu saya ungkapkan, ternyata hal itu salah di mata orang. Oke, salah di mata orang. Jadi dari situ kayak saya ada trauma lah. Trauma. Nanti kalau jawab terus pasti salah, pasti salah. Itu ada di pikiran saya terus menerus sampai saya jadi kurang percaya diri dengan apa yang ada pada diri saya. Oke. Jadi
sampai kenapa kamu bisa seperti sekarang, bisa karena ada pengalaman karena ada pengalaman tuh. yang pernah kamu alami sebelumnya, seperti yang tadi kamu bilang bahwa kamu pernah sempat mencoba. Iya, sempat mencoba Pak memberanikan diri. Untuk memberanikan diri, menyampaikan apa yang ada di Pikiran pikiran kamu, dan itu tidak diterima dengan baik oleh orang, malah disalahi. Betul. Kamu disalahi, diketawai, Hmm. dan jelek-jelekin. Jelek-jelekin. Jadi sejak saat itu kamu sudah tidak mau bercerita Betul Pak. dan tidak mau Mengungkapkan pendapat saya lagi. mengungkapkan pendapat kamu. It's okay, nggak apa-apa. Baik. Kira-kira kalau saat ini dari cerita yang kamu telah ceritakan tadi sama Bapak, yang beberapa tadi Bapak tangkap poin-poin penting, yaitu kamu kurang percaya diri, kamu takut salah, takut mengungkapkan pendapat. It's okay, itu semua nggak apa-apa, itu manusiawi, tidak apa-apa. Bahkan kamu sangat bagus, kamu sudah datang kemari untuk bicara sama Bapak, tukar pendapat, sangat bagus. Sekarang Bapak mau tanya, bisa Bapak mau tanya? Bisa Pak. Oke, baik. Kira-kira pada situasi atau pada keadaan kamu seperti ini, pada saat ini, apa yang paling kamu inginkan dan apa yang ingin kamu capai dalam situasi kamu sekarang ini? Apa yang kamu inginkan? Saya yang pertama itu saya menginginkan saya itu hilang dari trauma yang pernah saya alami kejadian itu Pak. Saya ingin menjadi seperti orang-orang yang tidak pernah takut salah. Ketika saya melihat orang yang berani maju ke depan itu dengan lantang berbicara, saya ingin seperti dia Pak. Oke, jadi kamu ingin seperti teman-teman kamu yang berani maju ke depan kelas untuk berdiskusi atau mengungkapkan pendapat yang mereka alami di dalam kelas. Cuma mungkin karena beberapa faktor yang tadi telah kamu sebutkan, kamu menjadi kurang percaya diri. Tidak apa-apa, Bapak maklumi, karena itu mungkin yang selama ini mengganggu pikiran kamu. Oke, nggak apa-apa. Bapak senang kamu bisa terbuka gini sama Bapak. Iya Pak. Makasih ya Gibran ya. Iya Pak, sama-sama. Dan selanjutnya, kira-kira Bapak bisa bertanya lagi nggak? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih Gibran. Kira-kira saat ini apa yang kamu bersikap seperti apa ya untuk di masalah ini, masalah kamu sekarang ini, cara kamu menjalaninya itu seperti apa? Apa yang biasa kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan untuk menghadapi situasi atau kondisi yang membuat rasa percaya dirimu, yang bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri kamu? Ya Pak, saya pernah mencoba menghilangkan itu dengan pertama itu seperti melihat motivasi-motivasi yang di sosial media. Oke, motivasi. Hari ini juga saya melakukan sesuatu hal itu dengan membagikan datang ke Bapak. Oke. Itu menurut saya itu mungkin langkah utama saya agar bisa hilang dari masalah yang saya alami sekarang Pak. Oke. Dengan datang ke Bapak, terbuka ke Bapak, mungkin ini salah satu langkah saya. Mudah-mudahan dengan langkah utama yang saya jalani sekarang bisa mengubah diri saya yang kurang percaya diri Pak. Oke, baik. Jadi Gibran sekarang untuk menumbuhkan rasa percaya diri, Gibran melihat podcast, Ya, betul. podcast tentang motivasi gitu ya. Ya. Orang-orang yang berbicara di depan. Oke, public speaking. Speakingnya, melatih public speaking lagi. Public speaking. Terus dengan Gibran datang kemari, Gibran bilang tadi bahwa itu sudah sangat bagus Ya. yang pencapaian Gibran untuk memberanikan diri. Ya, karena kemarin itu kayak
berat sekali Pak mau datang kemari. Oh berat mau datang kemari. Kan teman sempat saya dengar ke teman kalau ada guru BK yang kita bisa menceritakan masalah kita dan Oke. nah jadi di situ saya sempat berpikir sampai 2 minggu Pak mau datang atau tidak, karena dari pengalaman saya yang kurang percaya diri, saya takut salah atau gimana. Dari hasil pemikiran saya 2 minggu saya memberanikan diri ke datang ke Bapak Oke. sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Alhamdulillah Bapak apresiasi itu karena ya, Gibran Pak. sudah mau datang dan bercerita. Tenang saja, Bapak akan menjaga kerahasiaan. Ya, Pak. Oke. Bapak mau bertanya lagi sama Gibran. Siapa? Dari yang Gibran ungkapkan tadi, bagaimana menurut Gibran sendiri? Apakah sikap atau perilaku yang Gibran lakukan atau yang Gibran bilang tadi dapat membantu Gibran untuk mencapai keinginan Gibran untuk lebih percaya diri? Ya Pak, saya rasa itu sedikit demi sedikit pasti bisa mengubah diri saya Pak. Oke, sedikit dan sedikit Iya, bisa membantu diri Gibran. betul Pak. Seperti menonton podcast Iya. dan lain sebagainya. Ya, oke. Biasanya Gibran nonton podcast apa sih di YouTube ya? Iya, Oke, podcastnya siapa? Mungkin kan ada Deddy Corbuzier, ada Raditya Dika, mungkin Raditya Dika. Oke. Karena ada komik-komiknya. Oke, ada komedi. Iya. Oke, ketika mendengarkan komedi-komedi yang Hmm, dia jadi jokes-jokes yang dia Iya. lontarkan, Gibran bisa Merasa lebih lebih tenang, Iya. lebih bisa. Oh, kayaknya ada bisa. tertawa-tertawanya Pak. Oke, tertawa bisa dicoba nih Betul. untuk melatih kepercayaan diri Gibran. Pak. Oke. Eh, sekarang Bapak bisa bertanya lagi. Bisa Pak. Kira-kira selain yang Gibran sebutkan tadi, Hmm. apa yang Gibran bisa lakukan untuk melawan rasa takut itu atau rasa kurang percaya diri, rasa takut salah, kira-kira apa? Kalau untuk sekarang Pak, saya baru bisa melakukan hal itu Pak dari Oke, satu lantai kemarin Pak. oke, Yang satu hal-hal lain itu saya belum mempunyai pandangan Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan saya masukan supaya saya bisa lebih percaya diri lagi. oke. Selain memberanikan diri, Selain memberanikan diri, Bapak. it's okay. Kamu minta saran sama Ya Bapak. Pak. Tapi balik lagi di sini Bapak hanya membantu untuk mencari solusi bersama. Yang mengambil keputusan itu adalah Gibran sendiri. Baik, Pak. Siap. Gibran akan lakukan apa yang kita diskusikan atau saran dari Bapak pada hari ini. Oke, nah, itu semua pilihan berada di tangan Gibran. Oke, baik. Kalau Gibran menanyakan itu sama Bapak, justru Bapak sangat mengapresiasi kedatangan Gibran hari ini. Karena kenapa? Karena dengan kedatangan Gibran kemari, Bapak sangat percaya bahwa lebih baik kayak Gibran bilang tadi, mengambil satu langkah untuk yang Gibran bisa lakukan, yaitu baru mengambil langkah ini saja dulu. Iya. Belum ada kayak untuk berpikir bagaimana untuk melawan rasa takut ini biar lebih bisa dilawan dan Gibran. Bapak sangat mengapresiasi bahwa Gibran sudah berani memulaikan diri untuk maju satu langkah. Bapak. Lebih baik terlambat melangkah daripada tidak melangkah sama sekali atau tidak mau mengubah atau berubah. Tidak mau ada kemajuan, lebih baik terlambat melangkah. Itu yang harus Gibran tanamkan di dalam diri Gibran. Dan menurut Bapak juga kurang lebih untuk melawan rasa kurang percaya diri di Gibran itu atau rasa kurang percaya diri, rasa takut dan lain sebagainya itu, Gibran juga perlu yang namanya Saya yakinkan diri saya dulu. kayak Gibran rubah pandangan Gibran tentang itu.
salah, oke, nggak apa-apa. Biar saya yang penting saya berpendapat dulu. Oke. Apa yang saya kemukakan yang penting tidak mengandung hal-hal yang membuat orang lain tersinggung atau Oke. bisa membuat teman-teman marah atau ibu guru marah. Yang penting yang Dek Gibran katakan atau yang ingin Dek Gibran ungkapkan itu adalah sesuatu yang bisa atau sesuatu yang Dek Gibran rasa bisa menjawab apa yang ditanyakan. Contohnya kalau dalam kelas ada ditanyakan oleh ibu guru di dalam kelas, Dek Gibran bisa itu untuk lebih oke, kayaknya saya harus Oh, jadi harus dipaksakan Pak. dipaksakan. Tapi balik lagi tidak apa-apa kalau Dek Gibran masih sulit untuk melakukan sampai di tahap itu. Oke Pak. Nggak apa-apa, itu oke. Oke, terus Dek Gibran kira-kira Dek Gibran ini mempunyai planning atau rencana apa yang bagus atau yang mungkin bisa merubah perilaku atau ketakutan-ketakutan yang Dek Gibran rasakan. Ayo kita pikir planning atau rencana apa kira-kira mungkin dari Dek Gibran. Ya mungkin planning yang baru saya pikirkan tadi itu kayak Bapak katakan tadi, saya harus mengubah pikiran saya, cara pandang saya tentang ketakutan yang saya alami sekarang. Karena dari hasil pengalaman saya harus tanda kutip memaksakan lah supaya tidak terlalu terbebankan dengan apa yang saya alami sekarang. Saya harus lebih positif lagi Pak. Saya harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya dengan supaya saya bisa menjadi orang yang percaya diri, bisa mengungkapkan pendapat saya, bisa lebih percaya diri lagi, dan paling terpenting tidak menjadi seorang yang pemalu. Oke, ya, jadi planning atau rencana yang Dek Gibran lakukan adalah salah satunya dengan Mengubah pikiran saya. mengubah pola pikir Dek Gibran, yaitu jangan takut salah dulu, pokoknya aku mulai dulu. Ya, saya hilangkan negatif-negatifnya Pak. Saya memulai dengan positif-positif. Oke, Dek Gibran akan memulai dengan pikiran-pikiran positif thinking seperti itu. Oke, baik. Mungkin planning saya ke depan. Yang kamu ke depannya Kira-kira itu Pak bisa merubah saya planning yang saya ceritakan tadi Pak. Oke, saya yakin sangat bisa. Ya, kan? Kenapa saya bilang sangat bisa dan saya sangat yakin sama Ade bahwa Ade bisa karena ya balik lagi dengan kedatangan Ade kemari saja berarti artinya Ade ingin berubah atau Ade ingin berubah, ingin ada kemajuan terkait dengan masalah yang Ade hadapi. Ade tidak mau terjebak lebih lama lagi di situ karena untuk kedepannya nanti pasti Ade mempunyai rencana untuk apa, seperti ada mau melanjutkan sekolah. Jadi kira-kira Dek Gibran untuk kedepannya ingin seperti apa? Ya Pak, Menjadi seseorang yang bagaimana? saya ingin menjadi seperti orang yang bicara dengan tenang ketika di depan Pak. Oke. Saya ingin mengungkapkan pendapat saya dengan lantang di depan. Saya tidak memikirkan hal-hal negatif yang akan terjadi. Saya menjadi seorang yang pemberani tapi tidak berlebihan. Dan saya yang paling penting saya tenang dalam berbicara di depan banyak orang. Oke. Saya ingin jadi seperti itu Pak, karena itu adalah salah satu cita-cita saya. Oke, salah satu cita-cita Ade untuk Seperti orang-orang yang saya tonton di sosial media itu Pak. Oke, berarti kedepannya Dek Gibran sangat berharap atau sangat ingin seperti podcaster yang ada di sosial media yang Dek Gibran tonton seperti Raditya Dika. Oh, Ade suka ingin menjadi seperti Raditya Dika ya, Betul Pak. yang bisa dengan lantang, dengan ceria, dengan percaya diri untuk menceritakan apapun yang dialami, tentang kisah cintanya. Betul Pak.
Oke, Bapak sangat percaya dan juga insya Allah bisa untuk melakukan atau mencapai cita-cita itu. Seperti yang Bapak bilang tadi, lebih baik terlambat melangkah daripada tidak melangkah sama sekali. Dan Dek Gibran, insya Allah dengan apa yang Dek Gibran katakan tadi, bahwa Dek Gibran sangat ingin berubah apa yang Ade alami saat ini, itu sangat bagus. Bapak juga ingin bertanya, apakah Ade merasa tersiksa atau sangat mengganggu kehidupan satu detik yang ada terkait masalah ini? Iya Pak, terlibat sekali Pak. Oke. Sampai gimana ketika kan saya sekolah nih, kalau misalnya jam istirahat itu saya cuma di kelas Pak, saya tidak gabung karena masalah yang saya alami. Ketika jam pulang pun saya langsung pulang, biasanya teman-teman berangkat bareng, saya sendiri Pak. Karena saya jadi orang yang kurang percaya diri, saya minder dengan teman-teman, saya menjadi seorang pemalu. Jadi itu hal yang membuat saya datang kemari Pak. Mungkin dengan datang pergi pulang dari sini, saya bisa menghilangkan sedikit demi sedikit masalah yang saya alami, menyiksa keseharian saya Pak. Oke, masalah-masalah yang jadi merasa menyiksa Itu Pak, atau sangat mengganggu terbelenggu di pikiran Ade. Betul. Oke, apa-apa Ade kayak bilang apa harap juga bilang bisa segera atau Bapak tidak memaksakan bilang untuk cepat-cepat atau segera untuk keluar dari permasalahan yang ada alami saat ini. Kamu tidak akan kayak, oh kamu harus ini. Tidak, balik lagi ya seperti Bapak katakan di awal tadi, semua keputusan ada di tangan Ade. Jadi Bapak di sini sebagai fasilitator atau sebagai orang yang mendengarkan cerita, keluhan, curhatan dari Ade Gibran sendiri seperti itu. Jadi kira-kira dari semua yang Ade telah katakan tadi, yang telah dibicarakan dengan Bapak, kira-kira kapan Ade mau memulai semua itu? Dengan contoh kamu bilang tadi, Ade bilang tadi akan lebih percaya diri, pokoknya saya maju dulu, tidak takut salah dulu dan lain sebagainya. Kira-kira plan itu kapan yang akan dilakukan? Mungkin habis dari ruangan ini Pak. Oke, habis dari ruangan ini. Ya. Oke, it's okay. Keluar dari ruangan ini saya akan mencoba satu hal yang bisa merubah diri saya dari memaksakan atau mengubah pikiran saya. Oke. Yang negatif kemarin menjadi positif. Yang pikiran-pikiran mengganggu yang Betul. tadi bisa menjadi pikiran positif atau yang bisa membantu Ade. Oke. Sangat bagus Ade karena sudah ingin memulai secepatnya atau ingin mencobanya secepatnya untuk tampil di depan kelas seperti itu kan dan lain sebagainya. Oke, sangat bagus. Terus Bapak juga mau tanya, kira-kira setelah Ade bercerita ini apa yang Ade rasakan? Mungkin ada lagi yang ingin Ade ceritakan terkait masalah ini. Silahkan Bapak, tidak memberikan batasan. Bapak memberikan kebebasan penuh untuk Ade bercerita dan Ade bisa bercerita sama Bapak seperti itu. Mungkin masih ada lagi yang ingin Ade ceritakan. Mungkin dari cerita pengalaman yang saya ceritakan kepada Bapak, mungkin dari masukan yang Bapak berikan, saya lebih lega Pak, karena saya sudah menceritakan masalah yang saya alami ini kepada Bapak. Dan saya akan lebih terbuka lagi karena sudah tidak ada beban yang saya pikul lagi sendiri Pak. Sudah tidak ada beban yang kau pikul sendiri. Berarti kamu kalau di rumah kami jarang menceritakan masalah kamu kepada orang-orang di rumah. Kamu lebih banyak yang tadi yang Bapak dengar tadi, maaf ya kalau Bapak salah tolong dikoreksi.
yang Bapak dengarkan tadi, kamu bilang bahwa kamu adalah ketika di kelas kamu lebih tertutup. Bapak mau tanya, apakah di rumah juga kamu seperti itu atau tidak? Kalau di rumah mungkin tidak Pak. Tidak, oke. Kamu bisa. Tapi kalau di sama tetangga mungkin Oh, tertutup. mungkin ya sama tetangga kamu tertutup ya. Tapi kalau sama orang tua tidak. Tidak Pak. Oke, alhamdulillah. Tapi pernah nggak kamu menceritakan masalah kamu ini terkait yang mengganggu kamu selama ini kepada orang tua kamu? Kalau itu tidak Pak. Saya cuman kalau di orang tua saya biasa, tapi saya tidak menceritakan masalah yang saya alami di luar. Oke, kamu terlihat biasa saja ketika di rumah, kayak tidak terjadi apa-apa. Ya, betul. Padahal ada yang sedang mengganggu dengan kamu. Oke, kira-kira apa alasan adek sampai tidak bercerita atau tidak mau mengungkapkan sesuatu kepada orang tua adek? Faktor utama saya malu Pak. Oke, malu. Saya malu mau menceritakan masalah. Oke. Canggung Pak. Canggung menceritakan masalah seperti itu kepada orang tua. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Dek Gibran sudah bisa, kayak yang ada dikatakan tadi, ada sudah bisa lebih plong, lebih fresh, lebih fresh lah. bisa lebih apa ya? Yang setidaknya yang menjanggal di hati adek itu sudah mulai sudah saya ungkapkan semua. Sudah mulai ada ungkapan semua. Nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa. Selanjutnya mungkin tadi kan kita sudah bercerita nih terkait masalah adik, terkait semua yang telah adik ceritakan tadi. Bapak mau tanya satu hal lagi nih. Mungkin dari planning yang ada dalam ceritakan tadi, rencana ada ke depannya, bisa tidak ada konsisten, atau mungkin ada bisa berjanji atau apa ya, bukan berjanji sama apa, tapi ada bisa berjanji dengan diri ada sendiri dan bisa meyakinkan Bapak bahwa ada bisa konsisten untuk hal itu. Kalau untuk si Pak, karena saya belum mencoba, jadi saya belum terlalu berjanji kepada diri saya. Cuman saya yakin saya akan mengubahnya dengan konsisten Pak. Oke. Kamu yakin bisa mengubah itu dengan konsisten? Apa? Kamu akan lebih konsisten dalam merubah diri saya. Diri kamu pelan-pelan, perlahan-lahan pasti bisa. Kamu yakin itu? Yakin Pak. Oke. Ya, yang penting yakinkan diri kamu. Jika kamu sudah yakin, sudah oke, saya kayaknya harus percaya diri, harus ini. Kamu jangan dulu berpikir bahwa pandangan orang ke kamu. Oke. Kamu harus lebih berpikir bahwa aku tidak peduli dengan pandangan kalian. Yang penting yang aku katakan tidak salah atau tidak mengandung hal-hal yang membuat kalian tersinggung. Cukup sampai situ saja dulu. Kalau dari Bapak mungkin sampai situ dulu yang kamu katakan atau yang kamu bisa bilang ke teman-teman kamu bahwa bisa yakinkan kepada diri kamu bahwa nggak apa-apa biarpun apa yang aku sampaikan ini mungkin bisa menjelas tidak mengganggu atau tidak melukai hati kamu. Untuk ayo dulu, jangan takut salah. Bapak tidak memaksa. Balik lagi, Bapak tidak memaksa. Bapak mungkin kan menemani atau sekedar fasilitator untuk membantu atau mengingatkan dan mencari solusi bersama-sama. Siapa? Oke, dari Pak selanjutnya mungkin Bapak mau mengambil sekali lagi, apakah masih ada lagi yang ingin aku ceritakan? Kalau untuk sekarang belum ada Pak. Belum ada. Berarti itu yang saya ceritakan tentang masalah kurang percaya diri tadi. Kira-kira Bapak mau tanya lagi ini sedikit mendalam dengan Bapak. Apa-apa? Apa Pak? Bapak mau bertanya soal kalau
pernah nggak Ade berpikir untuk hal-hal yang tidak diinginkan terkait apa yang mengganggu pikiran Ade? Kalau itu tidak sih Pak. Oke, tidak, bagus, Ya. alhamdulillah. Jadi dan pemesanan kerja Ade jangan terlalu memikirkan atau jangan memikirkan hal-hal yang seperti itu, jangan membuat Ade menjadi apa ya, rugi. Iya, rugi juga. Karena Ade sekarang masih kelas berapa tadi? Kelas 10 Pak. ya. Kelas 10, masih kelas 10, masih sangat muda dan masih dalam tahap pembelajaran. Jadi jika kamu salah terkait mengungkapkan pendapat kamu dan lain sebagainya, itu wajar-wajar saja karena masih dalam tahapan belajar. Oh iya Pak. Gak apa-apa, it's okay. Selanjutnya Bapak mau bertanya kira-kira untuk kedepannya nanti kita bisa bertemu lagi, kira-kira Dek Gibran mau bertemu lagi, kita bertemu lagi pada kapan? Mungkin 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali, oke juga nggak apa-apa. Dan Bapak mau lihat juga perkembangan dari Dek Gibran atau apa yang tadi Dek Gibran sudah rencanakan akan Ade bilang kan setelah dari ruangan sini akan mencoba untuk melakukan itu mulai perlahan-lahan, Ya Pak. step by step untuk memulainya. Mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi. Iya Pak. Mungkin di hari-hari bukan hari libur Pak. Hari-hari libur. Ya. Oke, hari libur. Kita kan sekolahnya Senin sampai Jumat. Cuma Oke, jadi antara Sabtu Minggu bisa Sabtu Pak. Minggu. Oke, Sabtu Minggu kita ketemu lagi. Iya. Entah. Oke, Bapak mau tanya. Di Gibran maunya kita kalau hari libur itu pertemuannya kita tatap muka gini atau lewat Zoom, daring, atau mungkin video call di Mungkin WA. lebih dapat itu tetap muka. Oke, lebih dapat feel-nya, lebih Iya, dapat betul. bagaimana cara untuk agar lebih dapat feel untuk bercerita bahwa Dek Gibran. Ya, supaya Bapak juga bisa melihat saya secara langsung perkembangan yang saya planning yang tadi saya rencanakan. Setelah kamu rencanakan dan kamu bilang sama Bapak, kamu akan memulainya. Dan ya, saya harap saya bisa pada minggu depan itu kamu bisa saya mau lihat perkembangan Baik, Pak. kamu seperti apa. Gak apa-apa Bapak mau minta pertemuan atau Ya Pak. pada kira-kira kita bisa berapa kali pertemuan ya? 8. Kamu maunya berapa kali biar sampai kamu long? Mungkin kita lihat di 5 kali pertemuan Pak. Oke, Mungkin kalau saya masih agak ragu atau apa, kita lanjutkan pertemuan. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Selama kamu kayak setelah dari contohnya hari ini, setelah kamu dari ruangan Bapak, kamu merasa oke, aku akan mulai berubah. Tapi minggu depannya lagi, untuk beberapa hari sebelum pertemuan kita yang selanjutnya, kamu merasa kamu kayak kayaknya aku harus masih ada nih yang kurang nih. Di pertemuan selanjutnya nanti Bapak harap dan besar harapan Bapak kamu bisa menceritakan juga apa yang kayak kekurangan apa saja yang masih kamu yang menjangkau di pikiran kamu ceritakan juga sama Bapak supaya kita bisa evaluasi sama-sama dan kita bisa mencari solusi yang kira-kira terkait dengan hambatan ini apa nih solusinya seperti itu. Dan Dek Gibran juga dan untuk pertemuannya kayak untuk minggu depan masih ada lagi yang menjangkau, kita lakukan lagi seperti itu, kita cari solusinya sama-sama. Minggu depannya lagi kita cari solusinya sama-sama sampai di mana titik bahwa Dek Gibran itu sudah merasa lebih plong dan sudah bisa untuk membuka diri, terbuka kepada teman-teman Dek Gibran, pada lingkungan sekitar dan lebih enjoy untuk menjalani kehidupan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita sudah berada di
kita tadi sudah berdiskusi atau bercerita terkait masalah. Bapak sangat senang gitu kan bisa. Pak, saya juga sangat lega Pak, senang Pak bisa menceritakan masalah yang saya alami. Oke, bisa menceritakan. Terima kasih Bapak merasa Pak. sangat sangat berterima kasih pada Jajibran karena sudah mau percaya sama Bapak terkait masalah yang ada alami. Terima kasih banyak. Baik, habis ini Jajibran udah mau Masih ada mata pelajaran Pak. pelajaran Iya, ada PKN masuk Pak, Ibu Aisyah. Oh, PKN. Oke, baik. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul sudah kurang lebih kita berbicara sudah 40 menit ke depan dan Iya Pak. sedikit lagi kan adik masuk kelas untuk melanjutkan pelajaran atau mata pelajaran lain. Jadi bapak tekankan lagi, bapak berharap semoga adik bisa lebih apa yang tadi telah adik rencanakan atau yang telah adik bicarakan sama bapak yang telah tadi kita diskusikan itu bisa direalisasikan. Ya, Dan Pak, insya Allah. dan tadi dalam diri adik juga. Ya, baik, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan dulu karena di sini kan adik masih ada mata pelajaran. Ngomong-ngomong adik sudah makan ini untuk datang ke ruangan ini tadi sebelum datang? Sebelum datang sudah sarapan Pak. Sudah sarapan? Ya, makan nasi kuning. Makan nasi kuning Di kantin. di kantin belakang ya? Ya. Oke, oke, alhamdulillah kalau gitu. Bukan sama bapak adik bisa terlibat Pak meja terkait apa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih dan mungkin dari bapak sangat terima kasih sama Jajibran. Mungkin minggu depan ada lagi masalah yang ingin adik ceritakan terkait ini ataupun terkait yang lain, tapi itu mengganggu juga tentang masalah yang sedang kita diskusikan ini. Silakan ceritakan. Mungkin ada hal-hal yang lain, faktor yang lain bisa diceritakan. Oke Pak. Baik, terima kasih Adik Jibran karena telah mau berbagi atau berdiskusi dan bercerita bersama Bapak di tempat ini. Bapak harap kedepannya Adik Jibran bisa lebih percaya diri dan sangat besar harapan Bapak dan Bapak sangat yakin Adik Jibran bisa menjadi seseorang yang seperti apa yang Adik Jibran katakan tadi atau mimpi-mimpi Adik Jibran yang telah Bapak katakan tadi. Bapak yakin Adik bisa jadi seorang yang seperti itu, contoh seperti Raditya Dika dan lain sebagainya. Insya Allah ketika semua itu Jibran lakukan dengan konsistensi, insya Allah bisa. Terima kasih adik. Mohon maaf ya jika selama kita berdiskusi ada kata-kata bapak yang tidak menyenangkan. Bapak mohon maaf dan terima kasih juga telah ya, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin ya keluar, Pak? silakan Bapak antar. Ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih.